Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semangat selalu, tetap jaga kesehatan, dan ingat yang namanya belajar itu seumur hidup. Untuk sesi hari ini kita akan bahas hal yang menarik terkait dengan proses organisasi, di mana di dalamnya yaitu struktur dan juga kultur. Dua hal yang akan kita bahas dalam proses organisasi. Proses organisasi sendiri adalah serangkaian aktivitas yang mengatur dan mengkoordinasikan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi yang namanya proses organisasi ini sangat penting, contohnya nanti dalam pembentukan struktur formal dan pengembangan budaya kerja. Makanya yang namanya struktur dan kultur tentu akan masuk dalam proses organisasi. Kalau kita lihat struktur organisasi adalah kerangka formal yang menentukan bagaimana peran, kemudian tanggung jawab, kemudian wewenang dibagi dan dikoordinasikan. Artinya apa? Artinya bagaimana mengkoordinasikan dan membagi wewenang dan tanggung jawab serta peran dalam suatu organisasi. Kalau kita melihat kepada jenis dari struktur organisasi ini beragam. Ada yang pertama fungsional. Fungsional ini apa? Fungsional ini strukturnya dibagi berdasarkan fungsi. Apakah dia pemasaran, apa dia keuangan, apakah sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Ada juga membagi struktur berdasarkan divisi. Nanti namanya divisional. Divisional ini berdasarkan wilayah, kemudian produk, dan juga pelanggan. Tentu kalau kita berbicara mengenai wilayah, ini bisa dikategorikan divisi. Misalkan wilayah A tentu dibilang nanti divisi A, wilayah B divisi B, dan juga mungkin wilayah C divisi C. Kemudian ada juga jenis struktur yang sering dikenal adalah tim atau project atau proyek, di mana ini lebih berfokus kepada penggabungan beberapa fungsi dalam satu tim, atau bisa dibilang lintas fungsi dalam suatu tim. Untuk apa? Untuk proyek tertentu, misalkan mengerjakan proyek apa, seperti itu. Kalau kita berbicara mengenai kultur dalam organisasi, itu adalah sistem nilai, norma, keyakinan, dan kebiasaan bersama yang membentuk suatu perilaku organisasi atau membentuk suatu perilaku anggota di dalam organisasi. Artinya kultur di sini kita bukan bicara kulturnya karyawan, tapi kulturnya organisasi. Kulturnya organisasi ini dibentuk nanti bisa melalui kepemimpinan, bagaimana bawaan dari seorang pemimpin. Ini akan bisa membentuk suatu kultur organisasi. Kemudian yang kedua bisa dari sejarah. Jadi turun temurun sistem itu sudah berlaku seperti itu. Kemudian bisa dari segi kebijakan dari suatu organisasi ini bisa membentuk yang namanya kultur dalam suatu organisasi ataupun perusahaan. Kalau kita hubungkan struktur dan kultur, ini dua hal yang harus selaras dalam suatu organisasi atau perusahaan. Agar apa? Agar perusahaan itu bisa mencapai hasil yang baik secara efisien dan juga adaptif. Kenapa dibilang aman adaptif? Karena memang struktur dan kultur ini harus saling berhubungan. Saya kira masih banyak yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.